Ingat, sesuatu di luar kita adalah netral. Kita yang membuat makna, kita yang meresponnya. Nah, NLP membahas tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu yang hasilnya itu memberdayakan diri kita. Lalu, hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Yusdila Setianto, masih di vlogging series tentang ilmu pemberdayaan diri. Jadi kita akan membahas banyak tentang dunia pemberdayaan diri. Salah satunya yang sangat saya sukai adalah Neuro Linguistic Programming. Jadi kita sekarang akan belajar tentang dasar-dasar ilmu NLP sehingga kedepannya kita bisa membedah lebih banyak tentang apa aja yang ada di dunia NLP. Oke, jadi judulnya tadi apa itu Linguistic Programming. Yang kedua adalah apa sih yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Yaitu yang pertama adalah kita akan membedah tentang apa itu NLP dari penjelasan Dr. Richard Bandler, lalu manfaat dari belajar NLP, lalu apa itu arti dari Neuro Linguistic Programming. Kita akan bahas sedikit tentang sejarah singkat NLP dan persiapan apa yang perlu kita lakukan saat ingin mempelajari Neuro Linguistic Programming. Yang pertama adalah saya akan memulai sebuah quotes yang dikatakan oleh seorang yang bijak, yang dia mengatakan seperti ini. Jika kamu selalu melakukan apa yang selalu kamu selesaikan, maka kamu akan mendapatkan apa yang selalu Anda inginkan. Apa maksudnya? Saat Anda melakukan sesuatu juga berulang-ulang dan Anda berhasil mendapatkannya, otomatis Anda akan dapat dengan mudah mendapatkannya kembali. Jadi sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, otomatis kita akan menemukan sesuatu dengan efisien. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti dalam NLP, sebuah pola, sebuah skema yang kita bentuk dalam diri seseorang untuk mencapai hal-hal yang diinginkannya. Lalu, apa sih Neuro Linguistic Programming itu? Jadi, sebelum kita lanjut, NLP berpusat pada pola-pola komunikasi dan bertujuan terhadap perubahan. Jadi bagaimana kita memperbaiki komunikasi, bagaimana produk komunikasi kita, dan kita ingin mencapai sebuah perubahan apa dari NLP ini. Lalu poin inti dari Neuro Linguistic Programming adalah tentang memodel dan perubahan. Memodel pola komunikasi, memodel perilaku, sehingga berujung adanya pilihan perubahan dalam diri sendiri. Entah itu nanti melalui proses dialog internal, atau melalui proses berdialog dengan orang lain. Selanjutnya adalah, jadi kata Dr. Richard Bandler, dia mengatakan bahwa NLP adalah sebuah studi tentang pengalaman subjektif seseorang atau seni berkomunikasi. Maksudnya apa? Setiap orang punya struktur berpikir dan itu bisa dipelajari. Lalu yang kedua adalah seni menyampaikan ide dan informasi kepada orang lain. Jadi ketika seorang punya struktur dalam kehidupannya, yang struktur pengalamannya, kita bisa mempelajari bagaimana pola-pola katanya, bagaimana keyakinannya, bagaimana maknanya, bagaimana nilai-nilai kehidupannya, bagaimana dia tumbuh. Ini adalah kunci dari NLP, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengalaman subjektif seseorang. Lalu yang kedua adalah yang saya suka, NLP adalah ilmu tentang bagaimana kita menarget untuk menggapai impian tertentu. Ada sebuah struktur, nanti ada tekniknya kita akan bahas, namanya well-formed outcomes. Jadi bagaimana kita mendetailkan sebuah impian, karena semakin jelas sebuah impian semakin mudah tercapai. Nah, NLP membahas ini, bagaimana kita menggapai impian. Lalu NLP mempelajari tentang bagaimana menyeimbangkan antara fungsi pikiran sadar dan bawah sadar. Kita mengenal nanti adanya istilah dengan representational system. Dan yang kedua adalah bagaimana mengelola informasi. Di NLP ada juga namanya pikir dan otak kanan. NLP membuat bagaimana pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita bekerja seimbang. Karena jika keduanya ini bekerja bersamaan dan saling support, itu hasilnya akan sangat maksimal. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang apa itu arti dari Neuro Linguistic Programming. Yang pertama, neuro. Neuro adalah berkaitan dengan apa yang Anda pikirkan di kepala Anda.
Linguistik adalah berkaitan dengan cara-cara berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Programming tentu hal-hal yang berkaitan dengan pola perilaku yang menjadi kebiasaan. Jadi kalau disederhanakan, NLP dalam bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari pola bahasa pikiran. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, NLP adalah tentang bagaimana mempelajari sebuah informasi masuk ke dalam pikiran melalui panca indera dan mempengaruhi perilaku, perasaan, pikiran, dan perkataan. Ini prosesnya, bagaimana pengalaman eksternal. Difilter, disaring melalui beberapa tahapan-tahapan di sini. Nanti kita bahas lebih dalam di sini. Lalu masuk ke dalam internal representation, lalu berpengaruh kepada fisiologi dan state itu berarti mood, lalu berpengaruh kepada perilaku. Inilah bagaimana cycle of NLP. Mereka menyebutnya adalah NLP Communication Model. Jadi bagaimana yang masuk ke dalam pikiran, diproses, akhirnya mempengaruhi perilaku dan perkataan, perasaan, dan pikiran. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita mengetahui tentang NLP. Sekarang begini, bayangkan di depan tangan Anda ada sebuah ikan jeruk nipis. Oke, lalu Anda potong, Anda ambil, Anda teteskan langsung di lidah Anda. Bayangkan dan niatkan, rasakan tetesan itu menetes di lidah Anda sehingga Anda terasa asam. Jika Anda merasakan hal itu, berarti Anda bersungguh-sungguh dan Anda berada di tahap proses belajar. Artinya apa? Yang Anda pikirkan bisa menciptakan atau merecall sebuah keadaan tertentu, dan rasa asam itu adalah sesuatu yang pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan itulah bagaimana NLP bekerja, bagaimana pola pikir mempengaruhi perilaku atau rasa atau sensasi rasa. Lalu selanjutnya adalah bagaimana NLP tentang menciptakan makna dan realita. Kekuatan dari NLP adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap makna-makna yang kita buat, sehingga akhirnya akan mempengaruhi realita-realita dalam pikiran kita. Ada satu presuposisi NLP adalah the map is not territory. Nanti kita akan bahas tentang presuposisi itu sendiri. Hal ini adalah bagaimana tentang NLP membahas tentang bagaimana kita menciptakan makna sehingga akhirnya mempengaruhi nilai dan kualitas kehidupan kita, dan itu realitas kita. Itu NLP. Yang selanjutnya adalah definisi lain dari NLP. Ada 12 dan banyak sekali, karena semakin banyak penjelasan NLP semakin berkembang. Jadi ada salah satu pemodel yang dimodel dari NLP adalah Alfred Krasovsky dan Gregory Bateson. Dia mengatakan bahwa tentang human potential movement. Jadi ilmu tentang pikiran itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan yang masih perbedaan. Jadi semakin banyak penjelasan NLP, semakin kita berkembang. Yang pertama adalah NLP adalah tentang seni berkomunikasi. Ini dia. Yang kedua adalah tentang kunci-kunci belajar untuk mencapai impian tentunya, untuk berubah diri tentunya, dan hal lainnya. Yang ketiga adalah NLP mempelajari bagaimana cara keterhubungan bisa terjadi dengan orang lain, ataupun perpecahan bisa terjadi. Kita bisa bahas bagaimana orang bisa dekat dan juga bisa pecah. Itu bisa dipelajari di NLP. Yang keempat adalah NLP adalah jalur efektif untuk mencapai impian Anda. Seperti saya katakan tadi, ada pola-pola dan strategi yang di NLP yang bisa digunakan untuk Anda mencapai impian yang Anda inginkan terjadi dalam hidup Anda. Yang kelima adalah bagaimana kita mempengaruhi seseorang dengan integritas dan kita meyakinkan ini. Makanya pengembangan NLP ada istilahnya persuasif, communication, dan segala macamnya. Ini saya suka nih. Yang ke-6 adalah buku manual tentang kinerja otak. Yang ke-7 adalah tentang rahasia orang sukses yang bisa dimodel. Jadi rupanya orang sukses itu ada polanya. Yang ke-8 adalah metode untuk membingkai masa depan. Lagi-lagi ini bicara tentang harapan-harapan di masa depan. Lalu definisi lain yang ke-9 adalah membantu orang lain menyadari realitas dalam pikirannya. Karena apa? Terkadang antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar tidak bisa membedakan mana yang realitas, mana yang bukan realitas. Nah, ada namanya istilah metamodel. Bagaimana kita mengetahui realitas berpikir seseorang. Lalu yang ke-10 adalah NLP adalah alat untuk melakukan perubahan, tools to make a change. Ada strateginya, ada TOTE, nanti kita bahas. Lalu NLP adalah ilmu yang mempelajari tentang proses berpikir. Kalau psikologi tentang manusia, kalau NLP tentang proses berpikir. Lalu yang ke-12 adalah NLP adalah alat untuk para pemimpin menggapai impiannya dan untuk menjadi jenius.
Ini dia penjelasan 12 definisi NLP. Lalu kita masuk ke sejarah singkat. Jadi tahun 1970 di Carolina, Santa Cruz, ada 2 orang yang akhirnya mereka memodel para psikoterapis yang lama saat itu, tapi ada juga nama-nama lain yang berkembang di saat itu. Jadi ini grup terapi, tapi hanya 2 orang ini yang berkontribusi banyak terhadap perkembangan NLP, yaitu John Grinder dan Dr. Richard Bandler. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana sih NLP dimodel dan apa tujuannya? Jika kita pelajari, yang dimodel adalah para psikoterapis dan mereka yang berkembang dalam dunia humanistic psychology. Nah, terutama yang diambil ada 3 orang ini nih, ada Dr. Milton Erickson, ada Fritz Perls, Gestalt terapi, dan ada Virginia Satir. Fritz Perls termasuk orang yang mengembangkan tentang hipnosis. Gestalt, Fritz Perls, dan Virginia Satir tentang familiar terapi. Lalu dimodel lah. Jadi kita bisa lihat, ada kemungkinan besar NLP dibuat untuk proses psikoterapi, meskipun dalam proses perjalanannya ada yang mengatakan tidak. Tapi jika kita mempelajari dan belajar model bagaimana dan siapa yang dimodel, kita bisa tahu adalah tentang psikoterapi. Selanjutnya adalah, dan ini siapa pendahulunya, yaitu adalah Alfred Krozowski, ada Noam Chomsky, dan ada Gregory Bateson dan Paul Watzlawick. Jadi ada salah satu buku yang berkembang saat itu namanya The Science and Sanity, yang dibuat oleh Alfred Krozowski, yang salah satu juga ada Abraham Maslow. Mereka sudah merencanakan namanya Human Potential Movement. Tapi saat itu mereka belum menemukan sebuah pola yang akhirnya Dr. Richard Bandler dan Grinder lah yang mengetahui bahwa kata-kata sangat mempengaruhi pikiran. Makanya buku pertamanya yaitu John Grinder tentang Transformational Grammar. Lalu mereka membuat buku tentang The Structure of Magic. Tadi itu pendahulunya. Selanjutnya kita bahas tentang 4 pilar NLP, dan ini adalah kekuatan dari NLP. Bagaimana seorang NLPers membuat sikap terhadap dirinya. Yang pertama adalah rapport, bagaimana membangun keakraban. Lalu yang kedua adalah tentang sensory awareness, tentang kepekaan indrawi, kita peka terhadap orang lain dan peka terhadap diri sendiri. Lalu seorang NLPer selalu berpikir dengan tujuan, outcome thinking. Yang keempat adalah behavioral flexibility, fleksibel terhadap proses. 4 pilar ini adalah kunci utama bagaimana seorang mempelajari NLP. Tapi ada lagi satu hal yang cukup krusial menurut saya tentang NLP, adalah tentang bagaimana kita mengelola mood dan state kita saat berada dalam kondisi-kondisi tertentu. 4 pilar ini adalah kekuatan seorang NLPer dalam proses belajar. Nah, ini 4 pilar. Jika ada sebuah gunung, ini 4 pilar. Nah, ini 4 pilar. Jika ada sebuah bangunan, 4 pilar ini adalah kunci-kunci dari proses pembelajaran NLP. Lalu NLP adalah tentang pemodelan. Kita memodel orang lain, menduplikasinya, mempelajari pola bahasanya, seperti yang dilakukan oleh Dr. Richard Bandler dan John Grinder. Mereka memodel para psikoterapis kenamaan saat itu. Jadi modeling adalah jantung dari NLP. Selanjutnya adalah NLP membuat kita lebih simpel, lebih berbeda, dan lebih efektif. Karena ada serangkaian strategi, ada serangkaian metodologi yang bisa kita gunakan oleh kita untuk mencapai tujuan-tujuan efektif dan efisien. Oke, lalu yang terakhir adalah bagaimana kita memulai diri untuk mempelajari NLP. Yang pertama, yakinkan diri bahwa modeling adalah kunci dari NLP, dan kita memodel orang-orang yang terbaik, yang unggul, yang berhasil di bidangnya. Yang kedua, memahami sikap itu adalah hal yang utama. Jadi sikap, bagaimana kita menyikapi sebagai sesuatu. Ingat, sesuatu di luar kita adalah netral. Kita yang membuat makna, kita meresponnya. Nah, NLP membahas tentang bagaimana kita menyikapi sesuatu yang hasilnya itu memberdayakan diri kita. Lalu, jika nanti Anda semakin penasaran dari video ini atau bingung karena terlalu cepatnya bahasa saya itu semakin baik. Jadi menjadi penasaran dan menjadi bingung adalah hal yang baik untuk Anda dalam proses belajar. Karena ada proses pengkajian dalam pikiran Anda. Lalu, yakinkan diri bahwa perubahan itu di tangan Anda, bukan NLP-nya. NLP hanya tools-nya, hanya metodologinya, tapi keputusan untuk berubah itu ada di diri Anda.
Oke, lalu nikmati proses belajar NLP. Ada guru saya mengatakan jangan jadi robot NLP, apa-apa NLP itu NLP, karena nanti pada prosesnya ada satu kajian namanya presuposisi NLP atau asumsi dasar NLP yang nanti kita akan bahas, ada berapa banyak, ada 13. Nggak semua orang juga bisa menjalani tentang presuposisi NLP itu. Jadi artinya apa? Kita harus siap nih, harus siap menghadapi perbedaan cara pandang, perbedaan kata-kata. Jadi nikmatilah proses belajar NLP, karena kita nggak tahu sampai kapan kita belajar dan NLP berkembang terus. So, enjoy learning dan kita mulai dari saat ini. Oke, demikian penjelasan singkat dan sederhana tentang apa itu NLP. Semoga bermanfaat buat Anda. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalam, bye.